Bulan Oktober 2025 diawali dengan curah hujan berintensitas sedang hingga lebat di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan data observasi pada tanggal 30 September hingga 2 Oktober 2025, BMKG mencatat curah hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah daerah. Beberapa contohnya adalah Jawa Barat yang mencapai 142,6 mm per hari, Bengkulu dengan 71,2 mm per hari, Papua Barat 82,3 mm per hari, serta Papua dengan 85,8 mm per hari. Dalam sepekan ke depan, cuaca diperkirakan masih bersifat fluktuatif dengan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah di Indonesia. Kejadian ini dipicu oleh siklon tropis Matmo di timur Filipina yang berdampak tidak langsung membentuk daerah konvergensi di sekitar Filipina hingga perairan utara Papua dan Maluku Utara yang berperan besar dalam meningkatkan potensi hujan di wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian ada juga aktivitas gelombang ekuatorial seperti Rossby Ekuator dan Kelvin yang menambah potensi hujan sedang hingga lebat di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Serta suhu muka laut yang relatif hangat dengan anomali positif di Samudra Hindia, Laut Jawa, Selat Makassar, hingga perairan sekitar Papua. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas siklon tropis dan gelombang atmosfer picu cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Indonesia. Bersama saya Henok Vita, berikut kita simak informasi selengkapnya. Dalam sepekan ke depan, kondisi atmosfer global hingga regional menunjukkan adanya faktor-faktor yang mendukung peningkatan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Aktivitas atmosfer ini berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari hujan ringan hingga lebat. Diantaranya adalah nilai Dipole Mood Index dengan angka negatif 1,24 berpotensi meningkatkan pasokan uap air dan mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian MGO terpantau aktif secara spasial di wilayah Samudra Hindia, khususnya di wilayah barat Aceh hingga Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Selat Malaka. Gelombang Rossby Ekuatorial aktif di Laut Andaman, perairan utara Sabang, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa, Laut Flores, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Pulau Rote. Gelombang Kelvin diperkirakan aktif di Samudra Hindia Barat, Bengkulu hingga selatan NTB, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Selat Karimata, Pulau Kalimantan, Selat Makassar, Pulau Jawa, Bali, NTB, Pulau Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Papua Selatan. Serta kombinasi antara MGO, gelombang Kelvin, gelombang Rossby Ekuator pada wilayah dan periode yang sama terpantau aktif di sebagian besar Pulau Jawa, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Selat Makassar, Pulau Sulawesi, Maluku Utara, dan Maluku. Faktor lain yang turut mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia yaitu adanya daerah perlambatan dan pertemuan angin terpantau memanjang dari Laut Natuna hingga pesisir utara Kalimantan Barat, dari Kalimantan Barat hingga pesisir barat Kalimantan Utara, dari pesisir barat Aceh hingga barat Sumatera Barat, dari Laut Jawa hingga perairan selatan Jawa Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Laut Sulawesi, dari Laut Maluku hingga Laut Halmahera, di Papua Barat, dan dari Papua Selatan hingga Papua Pegunungan. Kemudian kondisi atmosfer pada skala lokal yang mendukung peningkatan potensi hujan, labilitas atmosfer yang relatif kuat, serta kelembapan udara yang basah menjadi pemicu terbentuknya awan konvektif di beberapa wilayah di Indonesia. Cuaca di Indonesia pada periode 3 hingga 5 Oktober 2025 umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian besar Sumatera, sebagian besar Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi,
Maluku Utara, Maluku, dan sebagian besar Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dengan kategori tingkat peringatan dini siaga dapat terjadi di Sulawesi Barat. Kemudian, terdapat potensi angin kencang di Nusa Tenggara Timur. Cuaca di Indonesia pada periode 6 hingga 9 Oktober 2025 umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian besar Sumatera, sebagian Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian besar Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dengan kategori tingkat peringatan dini siaga dapat terjadi di Papua dan Papua Pegunungan. Kemudian terdapat potensi angin kencang di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Selatan. Sobat BMKG, perlu diketahui untuk prospek mingguan ini merupakan kondisi cuaca wilayah Indonesia secara umum, serta informasi ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru. Kemudian, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, serta menjauhi pohon dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang. Tetap gunakan tabir surya dan cukupi asupan cairan tubuh. Siap siaga dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs web www.bmkg.go.id, media sosial kami @infobmkg, atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian dan sampai jumpa.